Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, mari kita saksikan cuplikan berita utama. Kelangkaan terjadi, puluhan warga kota ND mengantri untuk mendapatkan minyak tanah. Ngopi ala Kombes Krisna mulai digandrungi warga kota Kupang. Saudara, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Awali berita pertama, saudara, puluhan warga kota ND mengantri untuk mendapatkan minyak tanah. Hal ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi sepekan ini. Antrian warga untuk membeli minyak tanah terjadi di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan ND Timur sejak 2 hari terakhir. Hal ini dikarenakan penjualan minyak tanah yang terpusat di kelurahan dan desa sekabupaten ND sesuai dengan apa yang diinstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana menindaklanjuti sikap DPRD Komisi 2 untuk menghindari monopoli pembelian. Selain mengantri, warga juga dibatasi, setiap warga hanya bisa mendapatkan 5 liter. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Muhammad Syahrir menyampaikan, penjualan terpusat ini untuk menghindari permainan yang terjadi di pangkalan dan sekaligus menghindari penjualan kepada mereka yang seharusnya memakai minyak tanah industri. Ia juga menyampaikan penjualan terpusat ini akan berlangsung hingga minyak tanah kembali normal. Diharapkan dengan kebijakan ini, kelangkaan minyak tanah bisa teratasi. Selain itu, kedepannya jika mendapatkan pangkalan atau agen yang nakal, silakan lapor dan akan segera ditindak. Meski sudah dibatasi pembeliannya, masih ada warga yang tidak kebagian minyak tanah. Pangkal yang ada ini mungkin indikasi sementara kaitannya karena penyaluran pendistribusian minyak dari Pertamina ke agennya lancar, dari agen ke pangkalan lancar. Nah, setelah sampai di pangkalan inilah yang benang khusus yang masih urai seperti itu. Sehingga untuk sementara pangkalan nakal kita bisa ketahui dengan kita mengambil sikap untuk pemerintah melakukan pengambil alih untuk sementara sampai waktunya berjalan normal kembali. Kadang-kadang ada yang orang beli kan orang beli di pasaran, di pangkalan, karena untuk konsumsi kan beli di pangkalan. Jadi untuk kita konsumsi rumah tangga tidak mungkin belinya di agen, dan agen tidak akan melayani. Dan untuk konsumsi rumah tangga semuanya beli di pangkalan. ND Obitani, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Setelah dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 1 Kupang, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase Alak melakukan upaya banding. Tim JPU dari Kejati NTT siap meladeni terdakwa di Pengadilan Tinggi. Pasca putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Randi Bajide, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase Alak, terdakwa bersama kuasa hukumnya menghilang untuk beberapa saat. Namun dalam 2 hari terakhir, Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang menyampaikan bahwa Randi Bajide melalui kuasa hukumnya Yance Tobias Mesah telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan kontra memori banding. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Wisnu Hutama mengatakan terdakwa diberi ruang oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum banding. Oleh karena itu, pihaknya juga saat ini sedang mempersiapkan kontra memori. Caranya hak dari si terdakwa untuk mengajukan upaya termasuk upaya hukum banding. Dan kemudian di dalam banding tersebut terdakwa akan mengajukan memori banding. Penuntut umum akan mempersiapkan kontra memori banding.
tentu saja kita akan kembali kepada tuntutan semula, yaitu tuntutan pidana mati dengan berbagai pertimbangan dan alasan kami. Untuk diketahui, pasca terdakwa Randi Bajide divonis hukuman mati, tim kuasa hukumnya sulit untuk dikonfirmasi. Babak baru sidang kasus pembunuhan mendiang Astrid Manafe dan Lael Makabe menunggu jadwal dari Pengadilan Tinggi Kupang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Saudara diduga terlibat suap proyek APBD tahun 2022 bersama istri Bupati Manggarai, tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai terancam dipecat. Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tempat tenaga harian lepas bekerja yang bernama Rio Senta untuk segera diperiksa. Hal tersebut buntut keterlibatan dirinya terhadap dugaan suap proyek APBD tahun 2022 bersama istri Bupati Manggarai Melianti Hagurnabit. Heri Ngabut mengatakan bila Rio Senta benar seperti yang diberitakan oleh media, maka pemerintah akan memberikan sanksi terberat terhadap Rio Senta. Pegawai juga yang disebutkan dalam pemerintahan itu selaku wakil bupati, saya perintah periksa dia. Kedua, kita menunggu bupati tentang cerita rakyat supaya kita lihat telusuri sanksi. Dilaporkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lambertus Paput telah melakukan pemeriksaan terhadap Rio Senta. Kepala Dinas Lamber Paput menjelaskan ada 2 sanksi yang diberikan, yakni pelanggaran disiplin dan tindakan melampaui kewenangan dari pimpinan OPD. Terkait pelanggaran disiplin, Rio Senta menyangkut ketidakhadirannya selama 27 hari dan 9 hari tanpa keterangan. Sedangkan tindakan melampaui kewenangan pimpinan, sanksi terberatnya adalah pemecatan. Seperti yang diberitakan, praktik jual beli proyek APBD tahun 2022 itu menyeruak berdasarkan pengakuan mengejutkan dari seorang kontraktor bernama Adrianus Fridus. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Satgas Pengamanan Aset Daerah mengamankan puluhan aset fisik maupun administrasi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Puluhan kendaraan tersebut baik roda 2, roda 4 maupun alat berat seperti eksavator milik Dinas Pekerjaan Umum diperiksa oleh Satgas Pengamanan Aset Daerah. Satgas yang dipimpin oleh Kejari Manggarai, Bayu Sugiri itu bersama Wakil Bupati Heribertus Ngabut dan Sekda Fansi Jajang. Puluhan kendaraan tersebut dikumpulkan untuk diperiksa oleh Satgas Aset. Sekda Manggarai Fansi Jahang mengatakan penertiban aset tersebut untuk memastikan kondisi real di lapangan. Apakah kendaraan dinas itu masih ada atau sudah dipindah tangan ke orang yang bukan wewenangnya? Fansi berharap jangan sampai ada aset yang terdata namun fisiknya tidak ada, atau sebaliknya fisiknya ada namun belum terdata, karena yang diperiksa bukan hanya fisiknya namun administrasi. Kejari Manggarai Bayu Sugiri mengatakan, bila dalam penertiban aset itu ada temuan barang yang sudah dipindah tangankan, maka ada konsekuensi hukum. Penertiban aset daerah akan berlanjut hingga tingkat kecamatan maupun desa. Diharapkan penertiban tersebut bisa menumbuhkan kesadaran pegawai memiliki aset tersebut. Dari Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Badan Intelijen Negara melakukan percepatan vaksinasi di sekolah dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada melalui tim vaksinator Puskesmas Kota agar semua peserta didik dapat tervaksin secara menyeluruh. Walau Kabupaten Ngada saat ini masih zona hijau tanpa kasus baru masyarakat yang terpapar COVID-19, percepatan vaksinasi dengan pelayanan dari sekolah ke sekolah lainnya gencar dilaksanakan dalam sepekan ini. Badan Intelijen Negara terus mendorong kerjasama yang intens dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan dengan mendatangi sekolah yang ada di Kota Bajawa dan sekitarnya. Kali ini Sekolah Madrasah Al-Ghuraba Bajawa mendapatkan pelayanan dosis kedua serta pertama bagi siswa yang sempat tertunda karena kendala tertentu.
Sejumlah siswa yang ditemani orang tua serta guru pendamping didaftarkan oleh petugas medis sebelum dinyatakan sehat dan siap menjalani vaksinasi. Walau terkesan takut untuk divaksin, tetapi berkat pendampingan orang tua, siswa mampu menerima vaksinasi dengan baik dan lancar, tanpa kendala apapun. Kepala Sekolah Madrasah Al-Ghuraba Bajawa, Muhammad Ali, menuturkan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas kesediaan Badan Intelijen Negara untuk memfasilitasi tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi bagi anak didik mereka. Dirinya sangat berharap agar melalui vaksinasi, pembelajaran tatap muka selalu berjalan dengan aman, serta para siswa terhindar dari ancaman penyebab COVID-19. Pada kesempatan ini saya haturkan terima kasih yang besar kepada BIN yang telah melaksanakan vaksinasi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghuraba Bajawa. Adapun manfaat daripada vaksin ini selain daripada program pemerintah untuk pencegahan COVID-19, adapun vaksin ini untuk meningkatkan daya imun, daya tahan tubuh, lebih khusus di anak-anak SD. Dan ini kita wajib untuk mendukung menjadi program pemerintah yang harus kita laksanakan. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang ada di Kabupaten Ngada kini bisa berjalan dengan normal tanpa ditemukan kasus baru siswa yang terpapar COVID-19. Aktivitas siswa terlihat penuh dengan keceriaan serta mampu melaksanakan pembelajaran tanpa merasa khawatir dengan ancaman COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan kita lanjutkan informasi saudara. SMA Evata Soe memasuki program tanam jagung ke dalam muatan lokal sekolah. Mereka telah mendapat 36 lahan dari pemerintah kabupaten dan akan mengolahnya dalam waktu dekat. Program tanam jagung panen sapi atau TJPS yang dicetus pemerintah provinsi kini mendapat respon dari dunia pendidikan. Sekolah menengah atas Evata Soe kini memasuki program tanam jagung ini ke dalam muatan lokal sekolah. Kepala SMA Evata Soe, Rofi Selan, mengatakan langkah ini sebagai jawaban atas permintaan dari Gubernur NTT yang menginginkan pihak sekolah bisa mengajarkan para siswa mengelola lahan pertaniannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak SMA Evata juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Pemkat telah menyediakan 36 hektar lahan untuk dikelola. Langkah yang saat ini mereka lakukan adalah mensosialisasikan program atau muatan lokal tanam jagung ini kepada orang tua siswa. Karena yang nanti mengelola lahan adalah para siswa, maka orang tua siswa ataupun wali perlu diberitahukan terlebih dahulu. Dari pertemuan yang digelar bersama orang tua siswa, pihak sekolah mendapat berbagai tanggapan. Muatan lokal ini dinilai sangat bermanfaat karena mengajarkan siswa berusaha dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki di lingkungannya. Salah satu orang tua siswa, Daud Lendemawo, sangat mendukung terobosan yang dilakukan pihak sekolah, yaitu memasukkan program tanam jagung ini ke dalam muatan lokal sekolah. Segala program yang direncanakan sekolah tentu telah dipikirkan secara matang. Karena itu, tugas mereka sebagai orang tua adalah mendukung setiap langkah yang diambil sekolah. Kita untuk tahun ini memilih penanaman jagung sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang pernah berkunjung di SMA Evata Soe, memberi contoh kalau bisa ya jagung ya. Kalau bisa jagung diprogramkan untuk nanti itu menjadi program yang dilaksanakan oleh sekolah. Kurikulum tadi itu saya pikir untuk kami dari orang tua itu tidak ada masalah. Sudah pasti bahwa baik lokal maupun kurikulum itu pasti kami akan mendukung. Sebagai orang tua yang baik, ya kami inginkan anak sekolah untuk baik. Berarti segala kebijakan atau ketentuan dalam sekolah itu sudah pasti kami
mendukung sepenuhnya. Diharapkan akan ada kerjasama dengan dinas terkait sehingga hasilnya bisa maksimal. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Perubahan kurikulum berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. Para guru perlu dipersiapkan sebelum menerapkan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar membutuhkan persiapan, terutama dari para guru. Karena itu para guru perlu disiapkan dengan mengikuti pelatihan ataupun workshop. Dengan tujuan seperti itu, SMA Negeri Banat menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pelatihan dan pemahaman penerapan Merdeka Belajar kepada para guru di sekolah tersebut. Kepala SMA Negeri Banat, Putri Babis, mengatakan tujuan dari workshop yang digelar ini adalah untuk mempersiapkan para guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum yang terjadi ini tentu membawa dampak terhadap metode dan cara penyampaian materi dalam pembelajaran. Selain berdampak pada metode belajar, perubahan ini juga akan berdampak pada dokumen-dokumen belajar yang harus disiapkan para guru. Karena itu kehadiran narasumber implementasi Merdeka Belajar kali ini sangat membantu para guru dalam persiapan penerapan kurikulum Merdeka. Sementara itu seorang narasumber kegiatan, Mesra Pelondo, mengatakan ada sejumlah materi yang mereka berikan, yaitu konsep implementasi Merdeka Belajar, struktur dan model asesmen, proyek P5, dan proses pembuatan modul ajar. Dalam workshop ini, para guru juga diberikan tugas-tugas yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan para narasumber. Mengikuti sosialisasi dari narasumber, ternyata kami tertarik dan kami ingin untuk sampai dengan tuntas materi itu disampaikan. Sehingga setelah makan siang tadi ini, kami lanjut dengan pembuatan proyek 5P, P5, bukan P5, dan besok akan presentasi. Tujuan IAT ini untuk menambah pemahaman guru dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka pada kelas 10 tahun 2022-2023, tahun ajaran 2022-2023. Yang kita berikan di SMA Negeri Banat, itu ada pertama sosialisasi IKM. Sosialisasi IKM itu menyangkut yang kami berikan itu pertama apa itu kurikulum Merdeka, kita sosialisasikan, kemudian kita memperkenalkan struktur kurikulum dan model asesmennya, kemudian kita memperkenalkan juga proyek P5, dan kita juga memperkenalkan bagaimana mengurai capaian pembelajaran, ke tujuan pembelajaran, dan kemudian ke ATP hingga menjadi modul ajar. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Lantamal 7 Kupang gelar operasi militer selain perang di Kecamatan Sulamo, Kabupaten Kupang, meliputi kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik yang langsung memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Laksamana Pertama TNI Heribertus Yudo Warsono memimpin langsung pelaksanaan kegiatan karya bakti TNI AL di wilayah kerja Lantamal 7, bertempat di Desa Kampung Bahari Nusantara Sulamo, Kabupaten Kupang. Karya bakti TNI Angkatan Laut di Desa KBN Sulamo merupakan program TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Spotmar AL sebagai wujud Dharma Bakti TNI Angkatan Laut dalam berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meringankan beban masyarakat melalui kegiatan sosial. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam karya bakti tersebut meliputi pembuatan MCK, jaringan instalasi air bersih dan bak sampah, renovasi tempat ibadah, perbaikan tanggul penahan ombak, pengecatan menara suar dan rumah warga. Kegiatan lain yang bersifat non-fisik meliputi pelayanan kesehatan, penyerahan sembako, serta kegiatan penyuluhan dengan materi bela negara, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, bahaya COVID-19, protokol kesehatan, sosialisasi wilayah perbatasan, stunting, serta budidaya rumput laut dan pembuatan kebun bibit.
Komandan Lantamal 7 Kupang Laksma TNI Heribertus Yudawarsono mengatakan karya bakti TNI Angkatan Laut ini merupakan operasi militer selain perang yang dilaksanakan guna mendukung pemerintah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan nasional. Ya tentunya karena ini sudah menjadi desa binaan, artinya menjadi Kampung Bari Nusantara, tentunya ke depan kita akan memberikan lagi banyak sentuhan-sentuhan yang sifatnya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini tentunya. Baik dilihat dari segi mental spiritual, itu berupa pembangunan masjid dan gereja, juga ada penyuluhan-penyuluhan ya berupa wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di daerah ini dan penting sekali dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ideologi bangsa dan negara. Sebagai daerah terluar, daerah yang perbatasan ini sebetulnya kalau orang mau lihat Indonesia, lihatlah di Sulamu ini. Kegiatan ini sejalan dengan perintah harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yakni jaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara, serta jalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. TNI Angkatan Laut memandang perlu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar membudidayakan tanaman warisan leluhur, yakni sorghum. Komandan TNI Angkatan Laut Maumere Kolonel Laut Pelaut Dwi Yoga Pariyadi pada kesempatan penanaman sorghum di tanah milik pemerintah Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika di Desa Magepanda siang kemarin menjelaskan bahwa sorghum merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki 3 jenis karbohidrat, yakni pati, gula terlarut, dan serat. Dengan memiliki 3 kandungan karbohidrat ini, sorghum memang layak dibudidayakan agar kelak bisa menjadi bahan makanan pelengkap, bahkan menjadi bahan pangan pengganti beras. Camat Magepanda Christian Armstrong mengaku lahan persawahan di Magepanda yang luasnya mencapai 960 hektar memiliki potensi besar untuk dikembangkan tanaman sorghum. Hal ini karena dari luas lahan yang ada, lebih dari 400 hektar tidak bisa diolah maksimal untuk tanaman padi akibat keterbatasan air yang masuk di pematang-pematang yang telah disediakan. Khusus untuk sorghum ini juga saya mengajak masyarakat Magepanda boleh melakukan penanaman karena sorghum tidak terlalu membutuhkan banyak air. Selain ada lahan yang juga dilakukan penanaman hortikultura seperti sayuran, saya juga mengajak petani mari kita bergandengan tangan untuk memanfaatkan sisa air ini. Kita boleh melakukan penanaman sorghum karena memang kebutuhan sorghum untuk air itu tidak sama seperti kebutuhan air untuk padi sawah. Komandan TNI Angkatan Laut Maumere Kolonel Laut Pelaut Dwi Yoga Pariyadi mengaku salah satu program TNI Angkatan Laut menjelang HUT-nya yang ke-77 adalah mensosialisasikan kepada warga masyarakat akan pentingnya menanam tanaman sorghum. Sorghum ini adalah salah satu alternatif pengganti dari makanan pokok kita yaitu beras, di mana dengan adanya sorghum ini nanti bisa memperkuat ketahanan pangan dari masyarakat. Untuk hari ini kurang lebih ada 900.000 hektar yang ditanam oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan seluruh masyarakat. Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Pertanian sehingga penanaman sorghum ini digalakkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dari negara kita. Dan Lanal pun mengajak semua pihak untuk selalu melakukan sosialisasi terkait pentingnya tanaman sorghum. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah
Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita lanjutkan informasi saudara. Geliat ekonomi di Kota Kupang, khususnya bisnis makanan dan minuman terus berkembang. Salah satunya dengan Lung Hua Restoran yang kembali hadir di Kota Kupang, khususnya di Hotel Aston. Setelah 1 bulan ini melakukan renovasi. Lung Hua Restoran yang sudah beroperasi sejak 8 tahun lalu kini kembali hadir dengan sejumlah inovasi, baik itu dari segi interior dan menu-menu yang diupdate untuk memanjakan pengunjung khususnya warga Kota Kupang. Pada acara reopening Lung Hua Restoran oleh owner dan jajaran manajemen Aston Hotel Kupang, dapat terlihat antusias dari beberapa warga Kota Kupang yang turut hadir bersama media massa. Pasca pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai, Lung Hua kembali hadir untuk menyapa pecinta Chinese food di Kota Kupang. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi yang terus digelorakan oleh pemerintah dan disambut oleh private sector dan warga Kota Kupang. General Manager Aston Hotel Kupang Beben Subekti usai pemotongan pita reopening Lung Hua Restoran mengatakan, pihaknya akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pengunjung Aston Hotel Kupang, khususnya Lung Hua Restoran. Ia berharap dengan hadirnya kembali Lung Hua Resto dapat kembali mendukung geliat ekonomi di Kota Kupang pasca pandemi COVID-19. Konsep modern temporernya ada. Kita bandingkan dengan yang lama, yaitu kurang lebih 30 menu baru yang akan kami sajikan di Lung Hua Chinese Restaurant Aston Kupang Hotel ini. Harapan kami ke depannya dengan tampilan baru, ya kan, suasana baru, kemudian dengan menu baru, itu akan memberikan kesegaran, kemudian cita rasa baru kepada para pelanggan Lung Hua ini, yang dimana ke depannya juga ya kepuasan para pelanggan tentunya itu akan jauh lebih meningkat lagi. Untuk diketahui, Lung Hua Resto hadir dengan 30 menu baru Chinese food dengan cita rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Esther Siubelan, Rio Jogo, TVRI, NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara, terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. ITB Stikom Bali mendampingi SMK Katolik Eva Menanu dalam program SMK Pusat Keunggulan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjuk Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali sebagai pendamping program SMK Pusat Unggulan. Salah satu sekolah di Nusa Tenggara Timur yang mendapat program ini yaitu SMK Katolik Eva Menanu. Program yang ditetapkan ini ialah program keahlian yang terkonsentrasi pada broadcasting dan perfilman. Dalam kunjungan ini, guna melakukan kerjasama SMK Katolik Eva Menanu dengan TVRI Nusa Tenggara Timur, di mana kerjasama ini untuk keselarasan kurikulum SMK Katolik Eva Menanu. Direktur Pengembangan Inovasi ITB Stikom Bali, Panji Agustino mengatakan, hasil karya dari para siswa bisa link dan match dengan dunia kerja di TVRI Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk standar broadcasting dan perfilman. Dengan harapan, kedepannya ada konten-konten yang diproduksi sendiri oleh tamatan siswa-siswi Keva Menanu dan ditayangkan nantinya di TVRI sesuai standar yang diberikan. Pendampingan ini sudah dilakukan selama 3 bulan secara daring sejak 2 minggu lalu.
rencana untuk penyelarasan salah satunya kurikulum dari sekolah, yang mana nanti kita harapkan bisa terjalinnya kolaborasi antara TVRI NTT ini dengan SMK Katolik Keva Menanu, sehingga output dari anak-anak di SMK Katolik Keva Menanu ini nanti bisa link and match dengan kebutuhan yang ada di TVRI, khususnya untuk standar broadcasting dan perfilman gitu, sehingga kedepannya nanti kita harapkan ada konten-konten yang bisa diproduksi oleh adik-adik di sekolah SMK Keva Menanu ini yang bisa tayang nanti di TVRI sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Esther Siubelan, Jordan Pelo, TVRI NTT. Masyarakat Kota Kupang mulai terpikat dengan kegiatan ngopi yang digagas Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rizian Risna Budiaswanto. Kegiatan tersebut merupakan sarana berbagi cerita tanpa rasa canggung dan takut. Ngopi atau ngobrol pinggiran merupakan kegiatan yang digagas oleh Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rizian Risna Budiaswanto sejak 3 minggu lalu. Kegiatan berupa obrolan ringan Kapolresta bersama warga diramu dengan ngopi bareng dan suguhan live music oleh para musisi jalan Kota Kupang. Kegiatan ini digelar setiap malam minggu di taman kota yang ada di Kota Kupang secara bergantian. Sebelumnya kegiatan ini digelar di Taman TGP, kemudian Taman Kelapa Lima. Pada kali ini digelar di Taman Lailai Bisikoepan di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Warga begitu antusias mengikuti kegiatan ngopi bareng, begitu banyak keluhan dan kritikan kepada institusi Polri, khususnya Polresta Kupang Kota, disampaikan secara lugas oleh warga. Banyak hal dibahas bersama, mulai dari masalah Kamtimas, persoalan parkir, keresahan warga soal tilang, hingga pos polisi yang sering kosong tanpa polisi. Semua keluhan ditanggapi dengan tenang dan kritikan diterima dengan lapang dada oleh Kombes Krisna. Tidak hanya mengkritisi, warga juga mengapresiasi Kapolresta dan jajarannya yang menyediakan ruang dan waktu untuk bertukar pendapat tanpa sekat. Kegiatan ini dan sebelum kegiatan ini, sejak adanya tilang-tilang yang dihadiri oleh Bapak Kapolresta, maka saya lihat bahwa kejahatan akan yang ada di Kota Kupang ini sangat berkurang. Untuk itu sekali lagi saya berharap dan kita beri apresiasi kepada Bapak Kapolres Kota Kupang. Apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi berkaitan dengan keterlibatan berlalu lintas, kemudian bagaimana membangun situasi Kamtimas yang lebih baik. Ini menjadi komitmen kita bersama bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu dukungan dan bantuan dari masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh polisi ini kan semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Untuk diketahui, dalam setiap kegiatan ngopi, Polresta Kupang Kota membawa serta mobil senyum untuk memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan mobil SIM untuk melayani warga yang ingin melakukan perpanjangan SIM. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Membangkitkan kembali wisata Pantai Ui Asa yang pernah terkenal pada era tahun 80-an, pemerintah Desa Ui Asa menggelar Festival Atraksi Budaya Lingai. Festival ini digelar pada malam hari di Pantai Ui Asa dengan melibatkan peserta dari 5 dusun di Desa Ui Asa. Nampak semua peserta dari 5 dusun menampilkan atraksi tarian lingai terbaik mereka. Kepala Desa Ui Asa, Daud Ninokeba mengatakan, tarian lingai ini merupakan atraksi budaya atau tarian suku Helong Semau yang diwariskan oleh para pendahulu hingga saat ini. Tarian lingai ini biasanya melibatkan banyak orang, lebih dari 10 orang. Biasanya tarian ini dipakai untuk mengawetkan jagung dengan cara diinjak atau dengan tarian lingai. Sehingga lingai sendiri berasal dari 2 suku kata bahasa Helong, yakni li artinya injak dan ngai artinya jagung. Sedangkan alasan Pemdes Ui Asa menggelar festival lingai ini selain sebagai upaya melestarikan atraksi budaya bagi generasi muda, tetapi juga sebagai ajang untuk membangkitkan kembali wisata Pantai Ui Asa yang pernah terkenal pada era tahun 80-an lalu.
Budaya Lingai ini sendiri akan menjadi bagian dari pariwisata di Desa Uyasa nanti, sehingga setiap pengunjung yang datang akan ikut menikmati atraksi budaya Lingai. Ia optimis bahwa pariwisata Desa Uyasa akan kembali bangkit, karena tinggal ditata kembali, tetapi nilai jualnya akan didukung oleh budaya yang ada di desa ini, dan salah satunya adalah atraksi budaya Lingai. Pemerintah daerah optimis kali ini wisata Pantai Uyasa bangkit lebih baik lagi karena didukung penuh oleh berbagai atraksi budaya suku Helong yang ada di Desa Uyasa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, dalam rangka mempromosikan potensi wisata air tawar, maka pemuda bersama Pemdes Letbaun Kecamatan Semau menggelar lomba dayung. 27 tim berpartisipasi pada lomba dayung yang bersaing ketat mengayuhkan perahu mereka untuk memenangkan lomba. Di desa ini selain memiliki potensi wisata pantai, tetapi juga memiliki potensi embung irigasi yang bisa dikembangkan menjadi wisata air tawar. Untuk itu, lomba dayung ini merupakan ajang promosi, sehingga ke depan tempat ini akan dijadikan wisata lomba dayung dan memancing. Ia menambahkan lomba dayung di air tawar embung irigasi ini sendiri merupakan lomba yang baru pertama kali dilakukan di Pulau Semau, di mana 27 tim mendaftar dan berpartisipasi dalam lomba dayung tersebut, dengan setiap tim terdiri dari 2 orang. Tentunya 27 tim ini merupakan representatif dari 8 desa di Kecamatan Semau, dan tak jarang semua desa mengirimkan lebih dari 1 tim. Ia berharap melalui lomba dayung ini menjadi langkah awal bagi Desa Letbaun bersama pemuda untuk mendorong destinasi wisata air tawar, dalam hal ini embung irigasi Uikiban. Selama ini kan Semau ini hanya dikenal dengan yang namanya Pantai Pasir Putih, keindahan lautnya. Saya mau mencoba, dan saya yakin ini akan menjadi hal baru di desa di Kecamatan Semau dan Pulau Semau pada umumnya. Yang orang kenal bilang daerah kekeringan dengan lautnya yang indah. Saya mau buktikan bahwa selain pantainya yang indah, kami punya embung dengan panorama yang indah. Makanya saya dengan teman-teman pemuda, aparat, dengan dukungan Bapak Camat, kami akan mendesain tempat ini menjadi tempat pariwisata air tawar dengan segala macam kelengkapannya. Mulai tahun depan kami akan bangun. Makanya ini sebagai pemicu. Ini pemicu awal. Kami mau lihat antusiasme masyarakat Pulau Semau pada umumnya, karena kami undang semua salah satu Pulau Semau. Dan ternyata ini teman-teman lihat sendiri buktinya, ini yang hadir ini bukan hanya dari Desa Letbaun, dari seluruh desa yang ada di bukan Kecamatan Semau saja, tapi di Pulau Semau. Dari pemerintah kecamatan kita sangat mendukung kegiatan ini. Jujur sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan di sebelum tanggal 17 Agustus itu, tetapi karena waktu yang sangat singkat, yang sangat mepet, sehingga tidak sempat dilaksanakan itu, karena ada beberapa kegiatan perlombaan yang kami laksanakan di tingkat kecamatan dalam rangka untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77. Nah, lepas dari itu kemarin saya pikir sudah selesai di situ. Ternyata kepala desanya luar biasa. Saya rasa dengan jiwa muda, semangat yang tinggi, sehingga walaupun kemarin kita gagal karena waktunya singkat, tetapi dia masih mencari waktu untuk tetap kegiatan ini dilaksanakan. Permenas Luitnan dan Esron Laiskodat adalah 2 nelayan yang memasuki garis finish dan menjuarai lomba dayung. Mereka berhasil masuk finish setelah mengalahkan 8 tim yang lolos ke babak final. Kendati demikian, di balik kebahagiaan kedua orang nelayan ini, terbesit satu harapan untuk bisa memanfaatkan hadiah dalam bentuk uang untuk membeli alat penangkapan ikan atau pukat. Kita bilang dulu daftar. Daftar? Ada nasibnya. Nanti kita mau beli pukat. Beli pukat untuk tangkap ikan. Tembang ikan nipi di laut barat. Ada arusnya? Ya. Kalau di sini? Di sini ada arus, tapi saya berat.
Beda air laut dengan air tawar bagaimana? Air laut Tandayung harus juga harus saringan, tapi air tawar Tandayung sudah harus tapi agak berat. Ya. Nah, Mampu desa Potoinan. Pemerintah Kecamatan Semau sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Kupang akan ikut mendukung Desa Letbaun untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dengan mengeksplor berbagai potensi yang dimiliki desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Marilah kita beralih ke televisi digital untuk kualitas penyiaran yang lebih baik lagi. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Dan saya Aldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.